Oke guys, balik lagi. Boleh lihat. Nah, berbicara mengenai sendang yang ada di Bantul, Yogyakarta itu memang banyaklah sekali ya guys. Salah satunya yang kita kunjungi saat ini berada di Dusun Sembungan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendang ini bernama Sendang Semanggi. Nah, lokasi ini tak jauh dari salah satu tempat makan yang cukup terkenal di Yogyakarta ya guys. Namanya adalah ayam goreng Mbah Cemplung. Mungkin kalian sudah tahu ayam goreng yang sangat sangat bumbunya meresap sekali dan sangat kriuk ya. Kalau di Jogja itu sangat terkenal sekali di sini. Dan juga kami dari tim Boleh Lihat juga mengucapkan selamat tahun baru dan selamat Natal bagi yang merayakannya guys. Oke, mungkin kalian sudah penasaran seperti apa sendangnya ya. Mungkin kita ke sana sambil nanti tak jelaskan seperti apa sendangnya. Oke guys, ayo. Oke guys, memang medannya seperti ini ya guys. Dan ini cuacanya di Jogja lagi musim hujan. Kadang hujan, kadang panas seperti itu. Nggak tentu guys. Ini aja masih gludak-gluduk ini kita kesini guys. Itu, oh ya, hati-hati ya. Oke, kita langsung ke situ aja. Yuk. Nah, oke guys, jadi ini ada di belakang saya ini ya, Sendang Semanggi. Nah, kenapa disebut sebagai Sendang Semanggi? Itu konon ceritanya ya, berdasarkan sumber yang saya peroleh itu Sendang Semanggi sendiri itu karena dulunya itu di daerah sini, sekitar sini itu banyak pohon semanggi guys. Makanya di sini disebut namanya adalah Sendang Semanggi. Tapi warga sekitar juga sering menyebut tempat ini atau sendang ini dengan nama Sendang Titis. Kenapa dinamakan Sendang Titis ya guys? Karena titis sendiri di bahasa Jawa itu berarti jitu. Jadi kepercayaan masyarakat sekitar tuh dulu itu ketika melakukan tirakat di sini terus ada permintaan apa kepada yang kuasa itu pasti dikabulkan. Nah, itu makanya kadang warga sekitar sini menyebut sendang ini sebagai Sendang Titis. Seperti itu guys. Mungkin kita agak ke sini ya guys biar kelihatan ya, agak kelihatan sendangnya ya. Nah, untuk ukurannya sendiri ya, ukuran dari sendangnya ini guys, itu ukurannya 2 kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter guys, seperti itu. Dan yang membuat unik dari sendang ini ya, yang membuat unik itu ada 3 pohon di sini. Bisa kalian lihat juga kan dari situ tadi kelihatan. Nah, ini ada 3 pohon guys kalau kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada pohon beringin, kemudian ada pohon sambi, kemudian yang satu lagi adalah pohon pamrih guys. Seperti itu. Dan kenapa saya bilang unik? Karena 3 pohon ini itu akarnya ya guys. Akarnya kalau kita lihat di bawah ini, akarnya itu saling bertemu di bawah situ guys. Tapi ini karena apa ya? Mungkin sekarang ini nggak kelihatan ya karena mungkin banyak kayak tanah ya guys. Tapi biasanya itu kelihatan guys. Jadi memang menyatu gitu. Itulah yang membuat unik sendang ini guys. Seperti itu. Oke guys. Nah, untuk sejarahnya sendiri ya guys, sejarah dari sendang ini itu dulu sendang ini pertama kali ditemukan oleh almarhum Bapak Marto Pangarso guys. Beliau adalah seorang spiritualis yang kemudian mendapatkan wangsit pada tahun 1940. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Bukit Sempu ya, atau Gunung Sempu yang ada di belakang situ. Itu kan perbukitan guys. Nah, di situ kemudian beliau menemukanlah sendang ini guys, Sendang Semanggi ini. Nah, kemudian beliau Bapak Marto Pangarso itu kemudian mendirikan padepokan atau rumah di Sendang Semanggi ini guys, seperti itu. Dan beliau meninggalkan rumahnya yang ada di Notoprajan sana, seperti itu. Dan yang membuat unik dari sendang ini juga itu sendang ini tuh dulu itu digunakan oleh salah satu presiden Indonesia, yaitu almarhum Bapak Soeharto, untuk menenangkan diri guys. Jadi Bapak Presiden Soeharto itu menenangkan diri ke sendang ini. Dan kebetulan guru spiritualnya itu yaitu tadi almarhum Bapak Marto Pangarso itu tadi, atau Romo Marto. Nah, untuk ceritanya seperti apa dan kegiatannya seperti apa Bapak Presiden Soeharto dulu kesini itu tidak banyak yang bisa diceritakan guys, karena ya sumbernya terbatas ya, tahu sendiri lah.
Bapak Presiden Soeharto ya, kita nggak semena-mena kalau umpama ada Pak Harto di sini kan ya masyarakat juga sungkan lah untuk kesini. Tapi yang jelas dulu Bapak Soeharto itu menenangkan dirinya di sini dan dipandu guru spiritualnya itu Bapak itu tadi Marto Pangarso. Dan di Sendang ini juga sampai saat ini masih digunakan warga sekitar maupun warga luar untuk tirakat atau sekedar menenangkan diri dan meminta kepada yang di atas, guys. Seperti itu. Terbukti dari yang saya bilang tadi, di sini ada tempat untuk menaruh sesajen, kemudian ada tempat untuk menaruh dupa, seperti itu. Dan memang kalau dilihat dari dari lokasinya sendiri memang sudah dibenahi ya, guys. Dibenahi kalau ini ya, dikasih tatanan batu alam ya, guys, batu alam. Jadi bukan nggak di gunung yang benar-benar gunung, cuman jalannya aja tadi, jalan kesininya memang agak berbatu-batu seperti itu, guys. Oke, guys. Nah, oke guys, jadi untuk fasilitasnya sendiri ya guys, fasilitas untuk kesini itu memang jalannya memang agak membingungkan kalau kita melalui map ya guys, untuk akses jalannya, karena tadi kita sempat nyasar ke sana, tapi ternyata memang ada jalan di sebelahnya parkiran Mbah Cemplung, itu ada jalan kecil, nah itu kita ikuti aja, nanti naik ke atas terus busuk-busuk di daerah situ guys, daerah situ, terus nggak ada jalan semen, jadi jalan berbatu. Tapi hati-hati guys kalau kesini, di sini banyak anjingnya sama kiriknya guys. Tadi sempat kaget dicegoki, agak kaget, jadi hati-hati ya. Asal kita nggak berbuat aneh-aneh kan nggak apa-apa ya sebenarnya. Untuk fasilitas sendiri kalau MCK sih saya lihat nggak ada sih guys. Memang ada rumah di situ tapi sudah terbengkelai, sudah hancur-hancur. Nggak tahu itu rumah warga atau memang dulu didirikan oleh dari Bapak Marto Pangarsonya, nggak tahu saya. Tapi yang jelas di sana ada pendopo untuk mereka yang mau menginap di sini untuk tirakat dan lain sebagainya, sudah disediakan di sana pendoponya guys. Ada klosonya juga atau tikarnya, kalau mau tidur di sana bisa. Nah kemudian kalau untuk TPR nggak ada guys, TPR masuknya nggak ada. Dan untuk untuk fasilitas warung ya mungkin ya kalau daerah Mbah Cemplung tadi, di sini nggak ada warung guys, seperti itu. Dan kemudian untuk parkir kita parkir di situ guys, di ada area agak sedikit luas ya, agak sedikit ya, nggak luas banget tapi cukup lah, kalau 5-8 motor bisa lah diparkir di situ. Atau mungkin kalau orang mau tirakat mungkin ada tempat parkir lain, saya juga nggak tahu. Yang pasti tadi juga ada yang nyapu ya, mungkin penjaga di sini atau kuncen di sini yang membersihkan sini tadi. Mungkin tadi agak kelihatan nggak, yang penting tadi ada yang jaga ya. Mungkin kalau mau nginep ya mungkin lewatnya situ guys, orang tadi bapaknya juga lewatnya situ. Yang jelas ini ada juga payung guys, ini mengingatkan saya waktu ke ini guys, Candi Saru itu, daerah Karanganyar itu kan ada sendang juga, itu sendang lali aku ya, itu juga ada payung-payungnya seperti ini, bercorak-corak Hindu ya seperti itu. Ini mengingatkan saya di daerah Karanganyar, Candi Cetho ya, Candi Cetho. Mungkin next waktu kita bisa menjelajah sampai Karanganyar guys, doakan saja guys. Oke guys. Di sini banyak nyamuk guys, asli banyak banget nyamuknya ya, karena memang kalian bisa lihat sendiri vegetasinya sangat lebat di sana ya, karena di perbukitan juga, dan di sini ada sumber air kan ya, wajar kalau banyak nyamuk di sini. Oke. Dan juga informasi guys, tadi untuk air sendangnya sendiri sepertinya tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar ya. Tak lihat itu memang kayaknya tidak dipakai untuk itu, apalagi untuk irigasi itu kayaknya enggak. Tapi memang di sini sebelah sini ada irigasi guys, ada airnya yang mengalir, tapi tak lihat itu sumbernya bukan dari sendang, tapi dari atas bukit sana, seperti itu. Guys, mungkin itu dulu untuk kunjungan kami pada kesempatan kali ini ya. Ya pada intinya sama seperti video-video sebelumnya, kita jangan pernah melupakan sejarah ya. Kita sebagai generasi penerus itu harus ikut menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang kita. Oke guys, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan dan juga menghargai sejarahnya. Dan negara yang maju itu negara yang
mau untuk menghargai sejarah dari nenek moyangnya terdahulu. Jadi harus kita ingat selalu kita itu berasal dari mana dan bangsa kita itu berasal dari mana, seperti itu guys. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena ini masih masa pandemi. Walaupun Indonesia memang sudah mengorder vaksin ya masuk ke Indonesia, tapi ya kita tetap selalu menjaga karena ya itu tadi guys, kita kan nggak tahu namanya virus nggak kelihatan kan seperti itu. Oke guys, jadi mungkin itu dulu, tetap tonton di channel kita Boleh Lihat dan tunggu video-video kita selanjutnya next time kemana. Oke, see you next time guys. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Sendang Semanggi. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.